Jika ada dua toko roti yang lokasinya bersebelahan, toko Burita dan toko Bu Ani. Di kasir toko Burita, pengunjung lebih ramai, sementara di kasir toko Bu Ani sangatlah sepi. Bu Ani penasaran mengapa toko Burita lebih ramai. Ia berusaha untuk mencari tahu resep yang digunakan oleh Burita. Kemudian, Bu Ani berusaha untuk masuk ke dapur Burita. Mengetahui hal ini, petugas langsung membunyikan peluit dan melarang Bu Ani untuk masuk ke toko. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Berdasarkan kasus yang tadi, dapat kita cermati bahwa resep makanan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Itulah sebabnya mengapa resep makanan sengaja dirahasiakan oleh pemiliknya. Apapun yang dapat memberi keuntungan ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik merupakan rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini dilindungi oleh undang-undang dan terdapat sanksi atau hukuman yang akan dikenakan bagi siapa saja yang menggunakannya tanpa seizin pemilik. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita bahas lebih rinci mengenai rahasia dagang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dijelaskan bahwa rahasia dagang merupakan suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, rahasia dagang juga memberikan hak eksklusif untuk melaksanakannya dan juga memberikan hak kepada pihak lain melalui lisensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek rahasia dagang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa subjek dari rahasia dagang itu sendiri adalah pemiliknya. Pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang tersebut atau memberikan kepada pihak lain melalui lisensi dengan melarang atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai objek dari rahasia dagang. Nah, objek rahasia dagang ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain. Nah, metode produksi merupakan cara teratur yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, yang kedua ada metode pengolahan, yaitu cara yang teratur yang digunakan untuk menyempurnakan hasil dari sesuatu tersebut agar lebih sempurna. Yang ketiga ada metode penjualan. Nah, metode penjualan ini biasanya yaitu seperti metode pemasaran atau cara penjualan produk tersebut. Nah, yang terakhir ada informasi lain, yaitu berkaitan dengan informasi yang tidak diketahui oleh umum, baik di bidang teknologi atau bisnis, yang dapat menghasilkan nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan juga dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya yaitu mengenai syarat perlindungan rahasia dagang. Nah, syarat perlindungan rahasia dagang ini ada 3. Yang pertama yaitu adanya informasi baik di bidang teknologi atau bisnis yang dirahasiakan. Yang kedua adalah informasi tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomis. Dan yang terakhir adalah adanya upaya-upaya untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai perlindungan hukum dalam rahasia dagang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa perlindungan hukum dalam rahasia dagang merupakan upaya yang diatur di dalam undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh pihak yang tidak berhak dan mempertahankan hak pemilik rahasia dagang apabila terjadinya pelanggaran. Nah, apabila terjadinya pelanggaran, maka pihak tersebut akan memperoleh sanksi yang berupa ancaman perdata dan ancaman pidana.
Nah, ancaman perdata ini diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang berupa kewajiban bagi para pihak untuk mengganti kerugian kepada pemilik rahasia dagang dengan mempertimbangkan akibat langsung dan tidak langsung. Nah, yang kedua ada ancaman pidana yang diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang yang menyebutkan bahwa apabila terjadinya pelanggaran terhadap pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang, maka akan dipidana penjara selama 2 tahun dengan maksimal denda 300 juta rupiah. Selanjutnya yaitu mengenai hak pemilik rahasia dagang. Nah, hak pemilik rahasia dagang ini diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa pemilik rahasia dagang dapat menggunakan sendiri rahasia dagang tersebut. Kemudian pemilik rahasia dagang juga bisa memberikan lisensi kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga, pemilik rahasia dagang juga berhak untuk melarang penggunaan rahasia dagang oleh orang lain, serta pemilik rahasia dagang juga berhak untuk melarang pengungkapan rahasia dagang kepada pihak ketiga. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua hal itu dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang yang menjelaskan mengenai seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran apabila yang pertama itu adalah pengungkapan atau penggunaan dari rahasia dagang itu berdasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Yang kedua, rahasia ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut mengenai produk tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hal-hal yang tidak termasuk ke dalam pelanggaran rahasia dagang. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai pelanggaran dari rahasia dagang. Nah, pelanggaran rahasia dagang ini terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang dengan mengingkari kesempatan atau perjanjian tertulis yang telah disepakati untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang tersebut. Nah, yang kedua dianggap pelanggaran apabila seseorang memperoleh atau menguasai suatu rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk melindungi rahasia dagang, kita memerlukan langkah-langkah untuk melindunginya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut, yang pertama adalah pekerja harus menandatangani perjanjian rahasia dagang atau confidentiality agreement. Nah, yang kedua, pihak luar perusahaan harus menandatangani perjanjian untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang tersebut atau non-disclosure agreement. Nah, yang ketiga yaitu membatasi akses fisik di mana tempat penyimpanan dokumen-dokumen rahasia dagang tersebut. Nah, yang keempat yaitu menegakkan aturan perusahaan mengenai perlindungan rahasia dagang. Yang kelima, membuat kode khusus di mana tempat penyimpanan informasi rahasia dagang tersebut. Yang keenam, memberi tanda peringatan pada dinding area tempat penyimpanan rahasia dagang. Serta yang terakhir yaitu perlindungan khusus terhadap database. Jadi, untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki terkait pengolahan produksi, kita dapat memperjanjikan para pekerja untuk tidak membuka rahasia dagang tersebut baik selama mereka masih bekerja maupun tidak lagi bekerja. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa perlindungan rahasia dagang tidaklah didaftarkan seperti hak paten, karena justru apabila kita mendaftarkan hak paten, maka informasi tersebut akan terbuka. Namun, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia dagang ini disebut sebagai delik aduan, dalam artian hanya bisa diproses apabila terdapat pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban atau merasa dirugikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendaftaran dan pengalihan hak rahasia dagang. Nah, seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa rahasia dagang tidak perlu didaftarkan. Hal ini terjadi karena secara langsung rahasia dagang telah dilindungi oleh undang-undang. Nah,
mengenai pengalihan hak rahasia dagang, maka pemilik dapat secara langsung memberikan hak kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Nah, pengalihan hak ini dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, ketika mengalihkan perjanjian rahasia dagang ini, maka kita harus menyertai dengan dokumen rahasia dagang yang berisikan yang pertama, wajib dicatat pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sesuai yang diatur di dalam undang-undang. Yang kedua, hal yang tidak dicatat di dalam Direktorat Jenderal mengenai perjanjian tertulis, maka itu dianggap tidak mengakibatkan akibat hukum pada pihak ketiga. Dan yang terakhir, diumumkan secara resmi pada berita rahasia dagang. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai perjanjian lisensi. Nah, perlu teman ketahui bahwa perjanjian lisensi merupakan perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak, yang mana satu pihak itu bertindak sebagai pemberi lisensi, sedangkan pihak yang satu lagi bertindak sebagai pihak penerima lisensi. Atau dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa izin untuk memanfaatkan objek ekonomi yang dilindungi oleh HKI dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebagai imbalan dari penerima lisensi, maka penerima lisensi wajib membayar royalti. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian perjanjian lisensi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam perjanjian lisensi tersebut memuat beberapa informasi. Yang pertama itu tanggal, bulan, dan tahun pembuatan perjanjian lisensi. Yang kedua, nama, alamat lengkap, serta tanda tangan berbagai macam pihak. Yang ketiga, objek perjanjian lisensi. Yang keempat, jangka waktu perjanjian lisensi. Yang kelima, dapat atau tidaknya perjanjian lisensi diperpanjang. Yang keenam, pelaksanaan lisensi untuk seluruh dan sebagian dari hak eksklusif. Yang ketujuh, jumlah royalti dan pembayarannya. Yang kedelapan, dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak yang ketiga. Yang kesembilan, jumlah wilayah, batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi. Dan yang terakhir, dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan karya lisensinya sendiri. Baik, materi terakhir yaitu mengenai penyelesaian perselisihan rahasia dagang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penyelesaian perselisihan rahasia dagang ini ada dua. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui peradilan atau ligitasi. Yang kedua, penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non-ligitasi. Nah, penyelesaian sengketa di luar peradilan ini ada tiga. Yang pertama ada arbitrase, yaitu dengan menghadirkan pihak ketiga yang bersifat keputusannya itu dipegang dengan syarat keputusannya itu disetujui oleh semua pihak. Yang kedua yaitu negosiasi, yaitu saling bermusyawarah untuk menghasilkan sebuah perjanjian yang disepakati bersama. Dan yang terakhir yaitu mediasi, yaitu pengambilan keputusan dengan cara menghadirkan pihak ketiga yang bersifat netral. Baiklah, dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula pemaparan materi yang saya berikan. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.